Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-13. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi asrarih fid dharain amin. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih am kaifa yatma'u ay yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana mungkin yushriku qalbun, akan bersinar hati, suwarul akwan, bentuk-bentuk akwan, bentuk-bentuk alam mayapada, bentuk-bentuk dunia. Apa saja selain Allah disebut akwan. Rupa-rupa segala macam ciptaan Allah tadi itu muntabi'atun, tercetak, fi mir'atihi, di kaca hatinya. Al-maksud, jangan harap hati yang masih ada di dalamnya, tercetak di hati itu, apa saja selain Allah bisa memunculkan isyrak, bersinarnya hati. Kita baca sebagian syarah hikam yang lain. Qala Syargawi yarhamuhullah, kaifa yushriku qalbun suwarul akwan ay al-mukawwanat min al-adamiyyin wa ghairihim muntabi'atun fi mir'atihi. Apa yang dimaksud akwan tercetak di hati itu apa maksudnya? Bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'. Wah, ini kita semua ini. Jadi selagi kita sakit ingat dokter, sakit ingat obat, lapar ingat nasi, ingat makanan, haus ingat air. Jangan berharap hati bisa bersinar. Jangan salah paham ya, sudah sering saya bahas itu, bukan berarti meninggalkan obat, meninggalkan dokter, makan, minum, bukan ke sana maksudnya. I'tiqad bi anna syafi dokter, penyembuh obat, penyembuh dokter, pencipta badan kuat nasi, air. I'tiqad ke situ. Kalau kita berobat imtithal amrillah, makan imtithal amrillah, ya sudah seharusnya. Ini mah yang diurusi hikam ini yang urusan qalbiyah ya, urusan kalbu, urusan nurani. Masya Allah, ini kita semua ini, ya Allah. Malah kalau mau jujur, tidak ada satu hari pun, tidak ada satu malam pun yang kita tidak ingat akwan. Jangankan di hari-hari, di dalam sholat aja ingat Allahnya nggak ada. Makanya sudah sering saya setir ya, kalau kita baca hikam nunggu pantas ya nggak pantas-pantas, daripada nggak dibaca ya udahlah, meskipun kita
Bukan ahlul hikam, tapi natabarrak minal hikam wa min sahibil hikam. Kita ambil barakah, ambil asrar dari athar kitab wali, dari pengarangnya itu kan wali besar itu Sayyid Ibn Athaillah. Kalau nunggu pantas mah nggak pantas-pantas. Ini kita semua ini, suwarul akwan, muntabi'atun fi mir'ati qalbik. Ya qadatan wa manaman, di dalam sholat, di luar sholat, ini isinya hati kita ini. Ya Allah, bi'annaha tadurru wa tanfa. Jadi kalau orang masih i'tiqad bahwa selain Allah yadurru wa yanfa, maka tidak akan muncul isyraqul qulub, bersinarnya hati. Tidak akan muncul cahaya-cahaya nurani. Bagaimana kalau ada orang mengaku dia sholatnya belum khusyuk? Kalau sakit, yang muncul pertama kali ingat obat. Ya udah kita banget itu. Lapar, yang diingatnya jenis makanan sesuai hawa nafsu masing-masing. Ya udah kita itu seperti itu. Yang masih dalam keadaan seperti ini mengaku bahwa hatinya sudah mengalami isyraq, mengalami cahaya, mengalami sinar-sinar nurani, fahuwa kadzab. Udah gitu aja. Berarti dia dusta. Nggak ada ini. Apakah kita mustahil ke sana? Ya enggak. Jais saja, dan wahwal ma'mul, itu yang kita harapkan. Nanti kan ada pertolongan Allah kan. Kalau kita betul-betul mengaku kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, kami mengakui bahwa hati kami isinya suwarul akwan, bahwa hati kami isinya selain Allah. Kita akui, tapi kami tetap berharap semoga Engkau memberikan pemahaman-pemahaman. Setelah pemahaman, memberikan pengamalan-pengamalan. Setelah amal, memberikan ikhlas. Setelah ikhlas, memberikan anwar, sehingga kami bisa merasakan isyraqul qulub. Sampai kita nggak malu lagi baca ini. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Am kaifa yathma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. Kalau sudah pernah mengalami, jadi biar pantas baca hikmah keberapa ini? Ke-13 dari hikam Sayyidi Ibn Athaillah. Sedikit saya tambah pemahaman ini. Allah itu tidak mau ada syarik, tidak mau ada sekutu di dalam qalbul abad, hatinya hamba. Ini berlaku kapanpun, siapapun sudah. Selagi hati itu masih ta'alluq kepada selain Allah, tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan isyraq. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan membuka hati abad untuk merasakan futuhat. Apalagi bahasa-bahasa begitu-begitu itu. Asrar, isyraqat. Saudara Imam itu kalau doa dulu kan ngajari gitu kan. Allah yanfa'ala min barakatihim, wa asrarihim, wa anwarihim, wa ulumihim, wa nafahatihim, wa imdadatihim. Kan ada itu. Wa isyraqatihim. Dan isyraqnya pancaran cahaya yang ada di hati para aulia Allah. Itu tidak akan didapat selagi hati masih berisi selain Allah.
perjalanan hati supaya bisa isinya hanya Allah Ta'ala itu perjalanan panjang melalui keterbukaan hijab. Ya, baca hikam ini sedang berusaha ke sana kan. Sedang berusaha menuju ke sana. Begitu la madhkura ilallah, tidak ada yang diingat kecuali Allah Ta'ala, itu baru mulai akan muncul isyraqul qulub. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Bagaimana mungkin dia berjalan menuju Allah padahal dia mukabbal ay muqayyad, terikat, terbelenggu dengan syahwat-syahwatnya. Wal muqayyad la yumkinuhu as-sayr. Orang yang terbelenggu, yang terikat, mustahil dia berjalan. Jadi as-sair ilallah alias salik alias murid itu selagi dia terikat dengan syahwat nafsunya, mustahil dia berjalan. Ya, makanya ada tirakat, riyadhah, apa segala macam itu untuk membuka belenggu-belenggu syahwat. Karena ada kalamnya sebagian ahli tasawuf itu. Siapa yang bisa meninggalkan mim yang 4, kalimat yang diakhiri mim yang 4 itu, baru dia bisa menjadi arif billah, menjadi waliullah, malah bisa sampai maqamul abdal. Mim yang 4 itu kalam, manam, anam, ta'am. Kalam, syahwat berbicara. Kalau anam, syahwat kumpul dengan manusia. Manam, syahwat tidur. Ta'am, syahwat makan. Ini pusat dari mim 4 ini ya makan itu. Itu pusatnya itu yang harus diperangi dulu, makan ini. Beberapa orang kalau banyak makan, tidurnya nyenyak, ngobrol semangat, kumpul orang. Kalam, anam, manam, kalau to'amnya sempurna, tiga-tiganya ini muncul ini. Jadi dari makan dulu. Bagi yang ingin mengamalkan, yang paling gampang kata saya ya puasa, nggak ada lagi. Tapi yang nggak mau puasa boleh, itu baca aja di Ihya Ulumuddin, cara-cara mengurangi makan itu. Yang Syekh al-Imam Al-Hafidh al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih dulu selalu membaca bab itu. Syahwatul Batn wal Farj min Ihya Ulumuddin. Jadi pusatnya dari situ. Kalau sudah berhasil dengan 4 hal ini, baru bisa suluk ilallah. Kemudian am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Bagaimana mungkin dia ingin masuk, dia yakni hati ya, hati ingin masuk ke hadratullah, wa huwa, sedangkan dia lam yatatahhar, belum bersesuci, min janabati ghafalatih, dari jinabat ghaflah, lalai dari ingat kepada Allah. Masya Allah, ibarahnya pakai janabat ya. Jadi ghaflah itu persis jinabat.
Orang yang junub, dia haram. Dia tidak mungkin. Dia mustahil sah sholatnya. Mustahil bisa sholat. Nah, ghaflah juga begitu. Di sini disyarah dibilang ay min ghafalatihi asyabihati bil janabah. Ghaflah itu diserupakan jinabat. Fakama yumna'ul junubu min dukhulihil masjid kadzalika yumna'u man istawlat alaihi al-ghaflatu min dukhuli hadratir rabb. Sebagaimana orang junub dilarang masuk ke masjid, maka orang yang dikuasai ghaflah, dikuasai lalai, dikuasai tidak ingat kepada Allah untuk masuk menuju hadratullah. Jadi ghaflah sama saja dengan junub ya. Dzikir di sini ingat kepada Allah itu di sini yang dzikir yang itu ya kan, dzikir macam-macam itu ya. Beralih dulu ke pemahaman kitab lain, ke pemahaman dzikir. Jadi dzikir yang paling ringan itu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sebagian ulama tafsir mengartikan ay ala bi dzikri ahkamillah. Itu yang paling gampang kalau buat santri itu. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan zikrullah tatmainnul qulub, akan tenang hati. Itu ada yang mengartikan ay dzikru ahkamillah. Jadi orang ngaji fikih, ngaji hukum-hukum Allah dan lain-lain sudah termasuk zikrullah. Itu yang paling gampang buat kita amalkan. Kemudian ada zikir ma'wujudil ghaflah. Mulut membaca la ilaha illallah, hati membaca la ilaha illallah, tapi ingatan belum kepada Allah. Ya lumayan lah daripada tidak. Kemudian zikir ma'wujudil hudur. Ingat kepada Allah, hati ikut hadir. Ini yang dimaksud Sayyidi Ibn Atta'illah. Yang tertinggi zikir ma'wujudil ghaibah amma sibal madhkur, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Yang dimaksud Sayyidi Ibn Atta'illah ini zikir kepada Allah, hati ikut ingat. Ini karena saya belajarnya dulu Kutubus Sanusiyah, maka kalau orang yang ingin mengikuti saya, pahami dulu tauhid yang benar, mulai dari yang paling bawah itu Qidatul Awam, Sanusiyah, Kifayatul Awam, Dasuki. Nanti zikrullah jadi gampang di situ. Kalau sudah paham betul wujud qidam baga ila akhirih, nanti untuk mengingat sifat-sifat Allah. Al-maksud min dzikrillah mafhum ya. Bukan zikir zat Allah, kan enggak mungkin itu. Zikrullah yakni zikir sifat-sifat Allah. Mulai dari wujud, qidam, bagai, akhir. Nanti ada zikru asma'illah. Itu juga masuk kalau sudah faham sifat-sifat Allah, tingkat lagi faham asma'illah al-husna, maknanya kemana, pemahamannya kemana. Nanti masuk tadabbur ayatul Quran, tadabbur hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan Allah. Itu enak nanti jalannya itu. Kalau tanpa itu ya, karena saya belajarnya dari sana ya sulit. Malah kalau menurut saya harus itu. Wujud, qidam, baga, mukhalafah, qiyamut ala nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, dipahami betul. Terus jaiznya Allah, kemudian ta'alluq itu yang di kitab-kitabnya Imam Sanusi itu. Pengalaman saya setelah paham itu baru enak itu. Menjalankan zikrullah itu jadi gampang. Jadi masuk ke
Fafirru ilallah, umpamanya jalan nanti pikiran dengan pemahaman yang benar. Zkuruni adzkurkum. Adzkurkum itu maknanya apa? Jalannya itu zikrullah jadi enak dan jadi mudah. Jadi ilmu itu memang berhubungan ya. Hikam ini hubungannya memang dengan ilmu tauhid, harus didasari ilmu tauhid. Isinya juga tauhid. Isinya hikam ini ya la haula wala quwata illa billah, dan cara suluk ilallah, larinya hati itu kemana, itu yang dibahas di hikam. Syekhuna Kiai Said sendiri juga ngajar hikam. Selain ngajar Sanusiyah, beliau ngajar hikam. Kaifa yarju, bagaimana mungkin dia berharap, an yafhama, untuk memahami, daqaiqal asrari, lembut-lembutnya asrar, rahasia-rahasia Allah. Apa itu asrar? Wahyal ulumu ad-daqiqatu, ilmu-ilmu yang lembut, allati taridu, yang datang, ala qulubil arifin, atas hati para arifin billah. Bagaimana mungkin itu akan datang? Bagaimana mungkin pemahaman akan muncul tentang daqaiqul asrar wa huwa lam yatub, sedangkan dia belum taubat, min hafawatihi, dari kesalahan-kesalahannya. Jadi taubat itu harus ya. Kalau kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu, jangan lupa, satu, memohon ampun dari dosa-dosa yang kita sadari. Karena ada dosa yang kita sadari, yang kita tahu kita pernah melakukan kan. Ada maklum, kita pernah zina, na'udzubillah. Pernah melihat perempuan, na'udzubillah. Pernah dusta, na'udzubillah. Apa saja yang pernah kita kerjakan di masa lalu, itu jelas kita taubati. Tapi kadang dalam perasaan kita sudah taubat. Jadi kayak apa ya? Kayak bertanya-tanya kepada Allah. Ya Allah, perasaan saya sudah minta maaf, saya sudah taubat, dan insya Allah Allah Ta'ala juga sudah ampuni. Tapi kok belum terbuka ini hati. Zikir kepada Allah ya belum merasakan nikmat. Perjalanan batin ke Allah ya belum jalan-jalan. Nah, saat itu terjadi, ingat kata-kata Sayyidi bin Athaillah ini, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Mungkin ada dosa yang menurut Allah itu dosa, tapi kita tidak sadar, kita tidak terasa. Karena itu, kalau meminta ampun kepada Allah, ya Allah, ighfirli, ampuni aku dari dosa yang a'lam, yang saya tahu, dan dari dosa yang saya tidak tahu. Itu selalu disebutkan kalau kita sedang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, barangkali ada kesalahan-kesalahan yang menjadi hijab baini wa bainaka, faghfirhu. Saya mohon diampuni. Bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya masyayikh saya itu, kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala, apalagi yang urusan-urusan hati itu, selalu ditutup dengan bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan segitu saja, ada tambahannya, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahiminnya diulang 3 kali ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Karena ada jaminan itu, kalau diulang 3 kali doa kita diijabah. Jadi selain bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap minta supaya doa kita diijabah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa masalah taubat ini harus diseriusi? Sebab ada jaminan, at-taibu minal dzambi kaman la dzanba lahu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang
yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Ada yang penting tentang taubat ini. Apa yang menjadi tanda kalau taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak dosa yang kita lakukan, kemudian kita taubat. Sambil membaca ya Tawwab tub alaina, sambil kita niat mengamalkan perintah Allah, tubu ilallah. Tapi apa tandanya kalau taubat kita taubah maqbulah, taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala? Tandanya hanya satu, an yub'idakallah an tilkal ma'siyah. Allah menjauhkan kamu dari dosa yang kamu lakukan. Ada alamah taubah maqbulah. Kan semua ada tandanya kan. Tandanya haji mabrur, tambah lama, tambah baik. Tandanya sholat yang diterima Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, tanda taubat ini, kalau benar Anda bertaubat dari zina, ya sampai Anda mati tidak berzina lagi. Kalau betul Anda bertaubat dari dusta, ya sampai mati tidak berdusta lagi. Itu baru taubat Anda benar-benar taubah maqbulah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina وعلى ذرياتنا وأحبابنا وتلاميذنا الصالحين. هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.